Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Baik, hari ini kita masuk ke pembelajaran fisika ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak minta tolong Yohan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Yohan, silakan dipimpin. Semuanya sebelum belajar semuanya bersiap berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, dengan kita berdoa sebelum mulai pembelajaran, itu semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan lancar ya. Amin. Baik, hari ini ada yang tidak hadir? Ada sakit. Siapa aja? Diva, Alvin, Itu. oh sakit ya? Ya. Sakit nggak apa-apa. Terima kasih telah mengabsen. Sekretaris tolong di absen, nanti dicatat kehadiran untuk hari ini. Baiklah, anak-anakku sekalian, pembelajaran fisika hari ini kita memasuki bab baru, yaitu fluida statis. Di depan, fluida statis. Ya, fluida statis kita akan mempelajari semuanya. Sebelum masuk, ada yang tahu apa itu fluida? Vivi, apa itu fluida? Iwan? Ya, adalah saja dapat mengalir. Nah, betul. Tepuk tangan untuk Yohan. Fluida adalah suatu zat yang dapat mengalir. Dalam fisika, zat yang mengalir. Yang dapat mengalir itu apa? Air. Air. Terus? Oli. Benar. Ini? Minyak. Ini loh. Angin. Atau udara atau angin. Jadi ada aliran. Jadi fluida itu ada air, ada udara. Nah, kemudian statis itu apa? Statis diam. Betul sekali Ferdi. Statis itu diam. Berarti fluida statis kita akan mempelajari fluida atau suatu cairan atau yang dapat mengalir tapi masih dalam keadaan diam. Baiklah. Untuk sebelum memulai pelajaran, Bapak di sini akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, perhatikan ya. Ada beberapa tujuan. KD yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu menerapkan hukum-hukum pada fluida statik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita akan menerapkan nih hukum-hukum fluida itu apa aja dalam kehidupan sehari-hari itu apa. Nanti kita akan mempelajari semuanya. Oh, ternyata ini pakai konsep fisika. Konsep fisika itu sangat dekat dengan kehidupan nyata atau kehidupan kita sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui kegiatan pengamatan video, diharapkan nanti peserta didik dapat mengidentifikasi penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi besaran yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Tujuan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan definisi tekanan hidrostatis dan menerapkan persamaan tekanan hidrostatisnya. Selanjutnya, melalui kegiatan eksperimen atau percobaan yang akan kita lakukan, peserta didik dapat menganalisis konsep tekanan hidrostatis. Selanjutnya, melalui kegiatan eksperimen juga, peserta didik dapat melakukan percobaan tekanan hidrostatis. Nah, jadi pada kesempatan kali ini nanti kalian akan melakukan percobaan tekanan hidrostatis. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, melalui kegiatan eksperimen, peserta didik dapat mempresentasikan hasil percobaan dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya semua tujuannya ya? Insya Allah tujuan pembelajaran ini akan kita capai pada pertemuan hari ini. Paham ya? Baik, sebelum masuk ke fluida, di depan tadi Bapak sudah ditanyakan. Apa itu fluida? Yaitu zat yang bisa mengalir. Ada udara, ada zat cair. Bukan air ya, kalau air kalau zat cair ada oli, minyak, kemudian dan sebagainya yang berupa cairan. Dalam fisika, fluida dibagi menjadi dua sub materi atau dua pokok bahasan. Yang pertama fluida statis, yang kedua fluida dinamis. Yang pertama kita akan masuk dulu ke fluida statis, yaitu fluida
yang diam, cairan yang diam, contohnya air sumur, air danau kan diam ya, itu dia. Yang kedua fluida dinamis atau fluida atau cairan yang bergerak, aliran sungai, aliran pipa pada galon, aliran air dan sebagainya. Nah, untuk kita kali ini kita akan membahas fluida statis. Nah, fluida statis itu ada beberapa besaran. Mohon maaf. Ada beberapa besaran atau hukum submateri yang akan kita bahas. Yang pertama itu tekanan hidrostatis, yang kedua hukum Pascal, yang ketiga gaya Archimedes, yang terakhir viskositas. Jadi ada 4 submateri. Nah, pada kesempatan kali ini kita ke submateri yang pertama, yaitu apa? Tekanan hidrostatis. Baik. Ada pertanyaan nih, masih cakupannya dalam tekanan. Perhatikan, ada 2 orang anak cewek ya, bisa lihat di depan. Yang satu pakai sendal jepit, yang satu pakai sepatunya hak tinggi atau bahasa sehari-harinya heel ya. Nah, pertanyaannya dari Bapak nih, manakah yang lebih sakit jika diinjak dengan diinjak oleh anak yang memakai sandal atau anak yang memakai sepatu hak tinggi? Memakai sepatu hak tinggi. Kenapa? Karena permukaannya lebih kecil. Nah, betul sekali. Tepuk tangan untuk Iwan. Betul sekali apa yang dikatakan Iwan. Permukaannya lebih kecil. Kalau sandal jepit kan lurus datar ya. Ketika menginjak permukaan itu tidak sakit. Kalau ini kecil sakit. Pertanyaannya, kenapa Pak? Ini adalah konsep dari tekanan. Kenapa? Perhatikan ke depan. Rumus pertama. Tekanan itu sama dengan F per A. F itu apa? Gaya. Kalau cewek tadi berarti berat badannya ya. Dibagi A. A itu apa? Luas penapang. Luas penapang itu sendal dan high heel yang kecil. Karena luas penapang itu berbanding terbalik dengan tekanan, semakin kecil luas penapang, tekanannya akan semakin besar. Ini konsep awal. Paham ya? Bisa dipahami ya? Jarum yang tumpul, oke, pulpen sama jarum sakit mana kalau tusuk? Jarum, karena jarum lebih runcing. Runcing berarti luas penampangnya lebih kecil. Paham ya sampai sini ya? Yang diminta untuk melihat video pembelajaran berikut, silakan perhatikan ya. Nanti juga bagaimana di PTK yang putra. Diperhatikan analisis apa yang terjadi. Tanggul atau penampungan limbah batubara milik PT Kayan Putra Utamakul atau PT KPUC di Desa Langkap, Kecamatan Malino Selatan, Kabupaten Malino, Kalimantan Utara kembali jebol dan merendam pemukiman warga. Jebolnya tanggul limbah milik KPUC kali ini merupakan yang terbesar dan berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat sekitar. Warga mengatakan jebolnya tanggul milik PT KPUC terjadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dampak dari jebolnya tanggul limbah batubara ini menghanyutkan sejumlah rumah warga dan merendam desa Langkap. Selain merendam rumah warga, banjir limbah batubara ini juga mengakibatkan akses jalan utama warga terputus sehingga satu desa terisolir. Selamat pendaftaran di utama dan anggota DPRD Kabupaten Malino. Tanggul yang jebol saat ini lebih besar dari jebolnya tanggul penampungan limbah batubara yang sebelumnya terjadi. Bahkan lokasinya berada di dataran yang tinggi sehingga tekanan arus sangat keras
dan menghanyutkan pemukiman warga. Bahkan ketinggian air limbah yang mengalir deras ke pemukiman masyarakat mencapai 1 meter. Jebolnya tanggul limbah batubara milik PT KPUC ini bukan kali pertama terjadi. Tercatat, kejadian yang sama juga terjadi pada bulan Februari 2021 lalu yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ekosistem sungai sehingga ikan di sungai mati. Ini sampai kenapa ternak ini? Oh ini. Salah satu warga yang rumahnya terendam limbah berharap agar perusahaan KPUC mengganti segala kerugian yang ditimbulkan dari kejadian ini. Ia memprediksi kerusakan mencapai ratusan juta rupiah. Artinya pagi sekitar jam 6 tiba-tiba ada yang lihat dalam kondisi bahwa tanggul konstruksi jebol. Jadi kita ada berapa menit, ada 20 menit datang langsung. Jadi kita tidak sempat sampai kendaraan di semua. Tidak bisa kita sesuai dengan fakta. Kalau untuk kerugian banyak sekali. Harapan kami supaya pihak perusahaan konstruksi bisa bertanggung jawab. Jangan seperti sebelum-sebelumnya, ya. Ini sudah bukan sekali 2 kali, sudah berulang kali. Jadi kami mohon supaya mereka harus bertanggung jawab seperti apa yang sudah kejadian. Karena ini lebih parah dari sebelumnya. Bukan sekali karena ini sudah menyebabkan orang ini punya sudah hidup semua. Ya lebih dari 1 tahun. Jadi ini tanggulnya jebol ya. Tanggulnya jebol. Jadi tanggulnya tidak kuat menahan tekanan air. Nah, pertanyaannya, mengapa tanggul bisa jebol? Tadi kita lihat berita ya, jadi ada sebuah tanggul yang jebol sehingga rumah warga menjadi banjir. Kenapa? Ada yang tahu kenapa tanggul jebol? Vivi? Nah, pondasi tanggulnya kurang kuat, betul. Ada lagi? Melebihi kapasitas. Nah, melebihi kapasitas, betul. Jadi ketika ada tanggul yang jebol, ada 2 faktor. Satu, pondasinya yang tidak kuat menahan kapasitas air. Ketika air semakin tinggi, maka tekanannya akan semakin besar. Kemudian, bagaimanakah desain tanggul tersebut? Bagaimana seharusnya? Nah, kemudian itu permasalahan pertama. Boleh nanti permasalahan yang kedua masih tekanan hidrostatis. Di sini lihat ada 2 gambar. Yang kiri itu donor darah. Ada yang pernah donor darah? Belum ya. Donor darah itu kantongnya pasti di bawah, orangnya di atas tempat tidur. Sebelah kanan orang sakit lagi diinfus. Kalau infus di mana infusnya? Di atas, orangnya di tempat tidur. Mengapa letaknya berbeda? Kenapa? Nah, silahkan 2 permasalahan 1 dan 2 permasalahan tadi kalian mengisi di link Padlet yang sudah Bapak share di classroomnya. Silahkan diisi lewat HP. Bapak kasih waktu 3 menit cukup ya. Silahkan jawaban masing-masing.
satunya. Nanti sebentar Bapak kirim ya. Sudah? Sudah ya, baik. Terima kasih kalian telah menyampaikan argumennya di Padlet. Di Padlet ini kalian bisa lihat jawaban dari teman-teman yang lain sambil berdiskusi. Terima kasih. Oke, kita ada dua permasalahan ya. Yang pertama, bagaimana desain tanggul yang bagus supaya tidak jebol. Yang kedua, kenapa impuls itu di atas kalau donor di bawah. Semua ini berhubungan dengan tekanan hidrostatis. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, di sini kita akan melaksanakan praktikum atau percobaan. Ya, melaksanakan percobaan. Sekarang Bapak akan membagi kalian jadi dua kelompok. Kelompoknya heterogen, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah duduk di kelompoknya ya. Nah, baik, kelompok 1-nya ada Ferdi, Lia Vivimia, kelompok 2 ada Yohan Tri Resti dan Eli Rahmo. Nah, silakan masing-masing perwakilan kelompok untuk mengambil alat yang ada di depan. Silakan. Pilih. Silakan, berdua aja sendiri. Ada yang bawa ini, ada yang bawa ini. Ya, oke. Pelan-pelan, pelan-pelan. LKPD-nya bawa, penggarisnya 2. Silakan. Ini LKPD-nya. Silakan tulis nama kelompok, anggota kelompoknya sembari Bapak menjelaskan. Salah satu tulis LKPD, di LKPD yang sudah dibagi yang masih kosong. Nah, nanti akan Bapak jelaskan teknis LKPD. Sambil nulis. Nah, alatnya nanti seperti ini. Didesain seperti ini. Ada papan ya, kemudian penggaris, ada selang yang disatukan dengan sebuah corong. Kemudian selang ini diisi air yang diberi warna. Kemudian corong ini nanti akan dicelupkan ke toples atau wadah air. Nanti akan dicelupkan. Dirangkai seperti ini. Sudah, kemudian Bapak akan menjelaskan teknisnya mengisi LKPD-nya. Boleh lihat ke depan ya. Sambil salah satu anggota nulis, yang lainnya melihat ke depan. Nanti diisi tanggal percobaan hari ini, diisi nama anggota kelompok, kemudian tujuannya. Di sini ada kajian materi tentang tekanan, kemudian ada variabel. Nah, variabelnya nanti ditulis apa itu air kedalaman, kemudian air zat cair dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada alat dan bahan. Langkahnya perhatikan. Di sini kalian akan menyelupkan corong yang ke dalam toples berisi air. Di LKPD ada berapa kedalamannya? Ada 5 kedalaman, 2 cm, 3 cm, 2 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm. Nanti diukur pakai penggaris ya. Saling kerja kelompok, kanan kiri. Yang satu mengukur kenaikan, nanti ketika 2 cm kenaikannya ada yang lihat, diisi di LKPD, ada tabel. Tabelnya mana Pak? Nih. Di 2 cm air biasa pertama ya. Oh, naiknya 1 cm, 2 cm, 3 cm. Ini air biasa. Yang kedua kita pakai air garam. Pakai air garamnya di sini pakai air garam. Kemudian sama 2 cm, 4 cm. Paham ya? Nah, selanjutnya jawablah pertanyaan berdasarkan hasil percobaan kalian.
bikin grafik dan membuat kesimpulan. Dari kesimpulan ini nanti kita tahu tekanan hidrostatik itu apa saja variabel yang mempengaruhi. Oke, ada yang ditanyakan sebelum melakukan praktikum? Bisa ya? Nanti sambil Bapak bimbing saat praktikum silakan dimulai percobaannya. Saling kerjasama. Nanti Bapak nilai kalian. Silakan dimulai. Ada yang ukur kerjasama? Bapak nilai keaktifan-nya. Iya, udah. Yang lurus colongnya ya, jangan itu kan mereng. Gini, nah, nih jangan sampai air masuk. Terus lurus 2 cm, 4 cm. Ininya takut tumpah taruh sini. Akhirnya yang lurus colongnya ya. Plastiknya kalau nggak mungkin. Pas aja, Iwan, plastik. Nah, ini di 1 cm, 2 cm ke bawahnya berarti lurus kanan. Itu perbaikannya ya, pakai senti, bukan pakai inci. Nurung. Terus nurung. Ambil aja dia dulu. 2 cm 2. Biar enak. Nah, gini. 1,5. Nanti dulu ya, ngomong kalau mau ngomong. Nah, ini di perusahaan ini berapa? Itu ya. Dan ini, pegangin. Ini disesuaikan untuk ini. Nah, yang ini jangan geser ya, tetap tahan dia ya. Nah, nambahkan tadi nanti nambahkan. Ini kan dari awal. Ini di sini. Ini kan awal kan, terus gini. Kamu pegangin aja. Kalau ini pegangin. Kalau 2 cm ini kalau 4 cm ini jangan itu 2 cm bisa 2-3 cm. Kan pemanahnya ininya tetap di sini awalnya. Nggak apa-apa. Nanti diisi, ada yang isi di tabel ya. Yo. 2,5 terus. Ini ya. Tuh, ininya teliti. Tuh, kalau yang 4 cm naiknya berapa tetap dihitung dari sini ya. 3 berapa? Ada yang nyatet di sini? Ada yang nyatet di LKPD? Semakin dalam tekanannya akan kelihatan.
Ya, habis 4, 6 dulu. Habis 4, 6, naiknya berapa ditulis ya? Gak apa-apa, tumpahnya ada yang di badan ini. Gak apa-apa, ini kan Hah? Nanti ngomong ya, ini berapa? Biro, ya. Baru kena dulu. 10. Ambil datanya. Silakan isi pertanyaan yang ada di dalam PJJ ya. Ada pertanyaan terkait hasil percobaan. Misalnya disalin dulu. Ya diisi. Ya, pertanyaan ini diisi. Ini kan disalin. Oh ya, silakan. Udah disalin. Boleh. Oh iya. Ya,
perwakilan ambil garamnya. Sarpana, Sugesti. Mulai. Nanti nunggu ya. Silakan dimasukkan garam. Nanti prosesnya sama. Basi, di sini aja. Masukin aja, nggak usah bawa sendok, hanya untuk ngaduk. Terus. Cukup. Ya, silakan diudek. Oke guys. Kasih garam. Ini ya. Terus nanti lakukan pembakaran. Boleh yang lainnya sambil ini boleh. Yuk, silakan. Silakan dulu diaduk. Nah, prosesnya sama. Kita akan membandingkan air biasa dan air garam. Kasih garamnya yang banyak. Terus. Ayo silakan aja. Ya udah cukup. Diaduk. Nah, silakan sambil menjawab, lainnya sama seperti tadi. Ya, sama. Kalau tadi kan air biasa, sekarang pakai air garam. Ayo, silakan sama seperti tadi. Tekanannya, ya, dari yang baca kerjasama. Nilai kerjasama kalian. Gak apa-apa, masih gumpal gak apa? Nanti udahnya. Dibandingkan kenaikannya berapa? Ya, sip. Ya, oke, dia siap, siap baca. Ya, dua sedikit ya. Siap ya. Tutup ya. Baca. Teliti. Ya. Ini awas kalau keluar dulu ulangi. Terus. Sudah ya? Oke, sip, mantap. Silakan diolah datanya. Bagus. Itu tadi ada air biasa dan air garam. Kalian sudah menghitung kenaikan air pada papan percobaan yang menandakan tekanan statis air tersebut. Silakan didiskusikan, diisi pertanyaan, jawab.
Yang bingung boleh tanya ya. Silakan. Ya, buat grafiknya ya.
Silakan kita diskusi. Jawab pertanyaan, yang bingung boleh nanya. Bisa ya? Ya. Ya. Hasilnya juga. Ada dua perbandingan ya, air biasa dan garam ya. Kesimpulannya, udah dapat kesimpulan, bagus. Silakan diskusikan kesimpulannya seperti apa. Lebih banyak, lebih bagus, mana? Jadi presentasikan ya, minta satu perwakilan kelompok ke depan. Setelah kesimpulan selesai, silakan dipresentasikan di tempat. Ya, boleh nanya? Gimana? Presentasinya menjelaskan hasil secara garis besar, apa perbedaan antara air biasa dan garam dan juga lemak. Dari kesimpulannya kami telah melakukan percobaan, terus di depan presentasikan. Ternyata ini kesimpulannya dirangkum. Ya. Hasil percobanya kan sudah lihat kan? Sudah? Belum?
Sudah? Sudah? Satu sudah? Oh, ya. Silakan diskusi hasilnya supaya bagus. Sudah? Kelompok 1? Kelompok 2 sudah ya? Baik, terima kasih kalian telah melakukan praktikum dengan baik. Bapak tadi sekilas nilai hasilnya bagus, datanya bagus, caranya bagus. Nah, karena praktikum setelah selesai, silakan Bapak minta masing-masing perwakilan satu orang tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil praktikum kalian pada hari ini. Silakan mulai dari kelompok 1 dulu, perwakilannya maju ke depan ya, di tengah. Silakan. Ya, Pipi, silakan. Apa praktikum hari ini? Datanya di mana? Kesimpulannya seperti apa? Silakan maju ke depan, boleh dibawa sambil ini. Bapak kelompok 2 dulu. Boleh? Iwan siap? Silakan ya, di depan. Di samping di sini di tengah. Nah. Saya Iwan Ardiansyah dari kelompok 2 akan menyampaikan kesimpulannya. Yaitu tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu tekanan, massa jenis, dan gravitasi. Semakin dalam suatu zat cair, maka semakin besar tekanan hidrostatis dalam dan sebaliknya. Semakin besar massa jenis dan cair, semakin besar tekanan hidrostatis dalam dan sebaliknya. Semakin besar percepatan gravitasi, semakin besar juga tekanan hidrostatisnya. Sekian dari kelompok kami. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi kesimpulannya berarti kedalaman semakin dalam, tekanannya semakin besar. Kemudian massa jenisnya tadi apa aja Iwan? Ada air biasa dan air garam. Gedean mana? Garam. Kenapa massa jenis garam lebih tinggi? Dan gravitasi semakin tinggi kedudukannya semakin baik. Terima kasih telah mempresentasikan hasil dari kelompok 2. Silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil percobaan kali ini. Untuk Vivi, silakan. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari percobaan tentang materi tekanan hidrostatis dari kelompok 1 dengan anggota saya, Bibi Nurima, rekan saya, Lia Rahmasari, Mia Rahma Pratiwi, dan Ferdiansyah Adi Irawan. Dalam hipotesis kami, tekanan hidrostatis cair dipengaruhi oleh massa jenis fluida, kedalaman, dan gravitasi. Dengan variabel percobaan, variabel bebas, kedalaman zat cair, variabel terikat, jenis zat cair seperti jenis zat cair yaitu zat air dan air garam, variabel kontrol yaitu perbedaan ketinggian antara ketinggian air biasa dan air garam. Dengan begitu, kami mendapat kesimpulan bahwa tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu kedalaman, massa jenis, zat cair, dan perbedaan gravitasi. Semakin dalam suatu zat cair, semakin besar tekanan hidrostatisnya, dan sebaliknya. Semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar tekanan hidrostatisnya, dan sebaliknya. Semakin besar percepatan gravitasi, semakin besar juga tekanan hidrostatisnya. Cukup sekian hasil dari percobaan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan.
semakin dalam corong dimasukkan ke dalam air, kenaikan air yang berada pada selang semakin tinggi. Itu menandakan tekanan hidrostatisnya semakin besar. Semakin dalam, semakin naik. Artinya tekanannya semakin besar. Nah, kemudian massa jenis, betul, kita pakai dua air yang berbeda ya, air biasa dan air garam, di mana massa jenis air garam lebih besar dari air biasa. Setelah dimasukkan dan ternyata air garam memiliki tekanan lebih tinggi. Baik, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, terima kasih. Jadi kalian sudah tahu apa-apa saja yang mempengaruhi faktor tekanan hidrostatis. Tadi ada 3 ya kesimpulannya, ada massa jenis, ada kedalaman, ada gravitasi, percepatan gravitasi, betul. Pemecahan masalah pertama. Tadi masalah pertama itu desainnya harusnya seperti apa? Karena hasilnya semakin dalam permukaan air, artinya semakin tinggi muka air, tekanannya semakin tinggi. Seharusnya desain bendungan seperti apa? Ada yang tahu? Pondasinya harus lebih kokoh. Ya, betul. Beri tepuk tangan untuk Vivi. Pondasi bendungan harus lebih kokoh. Kenapa? Semakin dalam air, kalau air tinggi yang paling dasar tekanannya semakin tinggi. Pondasinya harus lebih kokoh dari bagian atas. Itu poin utamanya. Nah, kemudian kenapa pondasinya harus lebih kokoh? Seperti apa bentuknya? Bapak akan memutarkan video untuk kalian. Silahkan disimak baik-baik. Dan kehancuran. Selamat datang di rahasia. Bendungan Hoover menakjubkan yang dibangun 80 tahun lalu ini masih berdiri kokoh dan berfungsi bagi Amerika Serikat di bidang irigasi, pengendalian banjir, dan produksi listrik. Bahkan saat hujan deras, Anda tidak akan melihat bendungan Hoover meluap seperti ini yang menyebabkan kehancuran. Selamat datang di rahasia teknik bendungan Hoover. Dalam video ini, Anda akan berperan sebagai insinyur desain bendungan Hoover, Mr. John Savage, serta merancang dan membangun bendungan raksasa di Sungai Colorado, Arizona. Tim survei Mr. John Savage memusatkan perhatian pada pegunungan ngarai hitam di samping Sungai Colorado. Alasannya, pegunungan ini memiliki ketinggian yang layak dan celah sempit yang ada di antaranya memungkinkan penghematan bahan konstruksi yang besar. Namun, masih banyak tantangan desain yang menghadang di depan kepala insinyur proyek. Mari kita mulai dengan desain dinding beton lurus dengan lebar yang sama. Tekanan air yang kuat jelas menyebabkan dinding berubah bentuk dan bengkok. Anda bisa mengamati bahwa karena pembentukan ini, serat luar menjadi memanjang dan serat dalam terkompresi. Skenario ini menghasilkan tekanan pada sisi hilir dinding dan kompresi pada sisi hulu. Ketika tegangan tarik diterapkan pada beton mudah retak. Umumnya bangunan modern menggunakan batang baja untuk mengatasi masalah ini, karena batang baja dapat dengan mudah memikul beban tarik yang besar. Namun, Mr. John Savage memiliki solusi yang jauh lebih sederhana yang tidak memerlukan batang baja. Teknologi bendungan lengkung atau arc dam. Ketika Anda memberikan lengkungan ke bendungan, ia akan menjadi bendungan lengkung. Seperti yang ditunjukkan, bendungan lengkung ini berubah bentuk di bawah beban air. Sekarang, jika Anda membandingkan perubahan bentuk bendungan ini dengan bentuk aslinya, Anda akan melihat bahwa terjadi pengurangan panjang serat yang ada di hulu dan hilir, yang berarti seluruh tubuh bendungan akan berada di bawah beban tekan. Beton dapat menahan gaya tekan yang kuat. Inilah keindahan sederhana dari teknologi bendungan lengkung. Namun, jika bendungan difungsikan, masih ada peluang besar terjadinya keruntuhan karena tekanan air. Kita dapat mengatasi masalah ini dengan meningkatkan lebar bendungan secara bertahap ke arah dasar. Pendekatan akan menurunkan pusat gravitasi bendungan. Semakin rendah pusat gravitasi, semakin tinggi stabilitas suatu bendungan. Desain yang baru saja kita lihat disebut bendungan lengkung gravitasi, dan desain ini dapat mengatasi masalah tegangan tarik dan stabilitas. Desain pertambahan lebar ini juga bisa menahan gaya geser. Diagram tekanan air pada badan bendungan tidak sama.
tetapi berbentuk segitiga dan bertambah ke arah dasar. Namun, karena luas bendungan bertambah ke arah dasar, nilai tegangan geser pada setiap penampang hampir sama. Tantangan besar berikutnya yang dihadapi Savage adalah ketinggian bendungan. Semakin tinggi bendungan, semakin besar kapasitas penyimpanan airnya. Ini jelas merupakan keuntungan untuk pembangkit listrik dan pengendalian banjir. Tapi, mungkinkah membangun bendungan yang tingginya sama dengan tembok gunung? Pertama, kita perlu menganalisis debit banjir maksimum yang dapat terjadi selama jangka pakai bendungan, yang tergantung pada data curah hujan regional dan daerah tangkapan air. Setelah membangun bendungan setinggi itu, jika bendungan tidak terisi penuh, bahkan selama aliran sungai yang deras, maka bendungan telah dirancang secara berlebihan. Selain itu, membangun bendungan yang lebih tinggi membutuhkan material yang jauh lebih banyak, yang secara drastis meningkatkan biaya konstruksinya. Oleh karena itu, Mr. Savage memilih ketinggian yang hemat biaya, memenuhi kebutuhan air di kota-kota terdekat, dan juga melakukan pengendalian banjir. Ketinggian yang dia pilih adalah 726 kaki. Bagian desain utama bendungan ini sekarang sudah selesai. Sekarang, bagian yang paling menarik, melakukan konstruksinya. Bendungan gravitasi lengkung membutuhkan dinding gunung yang kuat untuk mentransfer beban. Mari kita pakai penampak pegunungan. Anda bisa melihat bebatuan di permukaannya yang lapuk dan cukup lemah. Oleh karena itu, tugas pertama selama konstruksi hoover adalah membuang semua batu yang lapuk sampai hanya tersisa batuan dasar kokoh. Untuk mencapai batu dasar, para pekerja mengebor lubang dengan palu dongkrak dan meledakkannya menggunakan dinamit. Setelah peledakan, pekerja akrobatik dikirim dengan tali untuk membersihkan batu yang terlepas dari dinding dan material hasil galian dipindahkan dengan truk. Bendungan ini harus memiliki sambungan yang kuat dengan dinding samping. Untuk tujuan ini, mereka menggali dinding gunung dalam bentuk lengkungan lagi menggunakan ledakan dinamit. Tubuh bendungan terbentuk dari lubang-lubang yang dalam ini, membuat sambungan dinding bendungan gunung menjadi sangat kuat. Sekarang, pertanyaan besar berikutnya adalah, bagaimana tanah akan menahan beban bendungan sebesar itu? Saat menggali, sangat penting untuk mencapai lapisan tanah kuat yang disebut lapisan keras. Untuk menemukan lapisan keras, para pekerja menggunakan power shovel dan menggali dasar sungai hingga kedalaman 135 kaki. Mereka menggali dasar sungai dengan lebar yang sama dengan lebar dasar bendungan. Satu detail yang belum kami sebutkan adalah bahwa sebelum mereka memulai semua pekerjaan ini, mereka harus terlebih dahulu mengalihkan aliran sungai ke arah lain. Untuk melakukannya, mereka membangun cover dam atau bendungan pengelak sementara dan terowongan pengalihan. Sekarang saatnya untuk betonisasi. Untuk melakukannya, pertama-tama kita harus mengatur backcasting yang terbuat dari kayu untuk betonisasi. Setelah pekerjaan backcasting atau cetakan selesai, kita akan mulai menuangkan beton. Namun, masalah utama di sini adalah ketika semen bereaksi dengan air yang akan menghasilkan panas. Mengingat skala proyek, menuangkan semua beton sekaligus akan menciptakan simpanan panas sangat besar yang akan mengakibatkan ekspansi material dan retakan termal pada beton, membuat proyek gagal. Berikut adalah inovasi konstruksi untuk mengatasi masalah ini. Para insinyur dengan cerdik membagi seluruh bendungan menjadi beberapa blok, masing-masing berukuran kira-kira 50 x 50 kaki, dan menuangkan beton di setiap blok pekerjaan cetakan satu persatu. Beton dalam jumlah kecil ini membutuhkan waktu lebih sedikit untuk mendingin. Selain itu, mereka menyematkan pipa baja berdiameter 2 inci ke dalam balok-balok ini. Pipa membawa air dingin yang mengontrol suhu pada beton dan mengaturnya dengan cepat dan mudah. Setelah beton mengeras, pekerja mengisi pipa baja ini dengan bubur semen. Teknik ini terbukti sangat efektif sehingga bendungan hoover belum menunjukkan retakan apapun hingga saat ini. Sekarang, mari kita lihat detail pemakaian terbesar bendungan hoover, produksi listrik. Anda mungkin telah mengamati 4 menara besar di dalam badan air bendungan. Ini adalah menara asupan. Beberapa gerbang di sepanjang ketinggian menara ini mengatur laju aliran air. Menara intake kemudian dihubungkan ke penstop sepanjang 500 kaki yang membawa air ke turbin. Untuk menghasilkan listrik, Mr. Savage merancang pembangkit listrik berbentuk U di dasar bendungan di hilir. Air dari penstop memutar 17 turbin vertikal tipe Francis yang memutar serangkaian generator listrik.
Masing-masing generator ini menghasilkan listrik yang cukup untuk dipakai 100.000 orang. Nantinya, air ini dikeluarkan melalui outlet di hilir untuk keperluan irigasi. Bendungan Hoover mengairi lebih dari 1 juta hektar tanah. Menariknya, bendungan ini juga menciptakan salah satu danau buatan terbesar di dunia, Danau Mead. Fasilitas penyimpanan air yang sangat besar ini membantu pengisian ulang air tanah, sehingga meningkatkan ketinggian air di sumber terdekat. Pemakaian nyata bendungan Hoover berikutnya adalah pengendalian banjir. Jika terjadi banjir atau hujan lebat, bendungan menyimpan air di waduk dan mencegah alirannya mengancam kehidupan dan struktur di daerah hilir. Sekarang, mari kita bayangkan tantangan kecil untuk desain tersebut. Bagaimana jika bendungan itu meluap? Akan dapat dengan mudah merusak struktur yang dibangun di hilir. Untuk mengatasi masalah potensial ini, mereka membangun lorong yang disebut spillways atau saluran pelimpah di kedua sisi bendungan di hulu sehingga air dapat tumpah ke hilir. Spillways ini terletak 27 kaki di bawah bagian atas bendungan. Jika air mencapai tingkat itu, air mulai mengalir ke spillways. Tahukah Anda bahwa Anda sebenarnya bisa berjalan di dalam tubuh bendungan Hoover? Beberapa terowongan tersembunyi di dalam tubuh bendungan. Mereka harus membangun terowongan ini karena fenomena sederhana yang kita semua kenal, rembesan air. Cairan di bawah tekanan selalu ingin keluar melalui bahan berpori. Di sini, molekul air mengalir melalui tanah di bawah tubuh bendungan karena efek rembesan. Masalahnya adalah bahwa aliran ini menghasilkan tekanan pengangkatan yang tinggi di dasar bendungan, yang secara drastis mengurangi stabilitasnya. Inilah mengapa Mr. Savage merancang sebuah galeri, terowongan yang mengumpulkan semua air rembesan dari badan dan dasar bendungan. Tindakan ini sangat mengurangi tekanan angka. Air yang terkumpul kemudian dibuang dengan aman. Galeri juga menyediakan lorong untuk inspeksi kebocoran atau retakan. Rencana rekayasa terperinci dengan visi yang memfokuskan diri pada masa depan adalah alasan mengapa bendungan Hoover masih berdiri kokoh dan berfungsi bagi negara. Semoga Anda menikmati pembelajaran prestasi teknik ini. Sebelum video berakhir, Wessex ingin memberikan penghormatan kepada 96 pekerja yang telah mengorbankan hidup mereka untuk mewujudkan bendungan raksasa ini. Sampai jumpa lain waktu. Terima kasih telah menonton. Nah, baik, itu tadi desain bendungan Hoover di Amerika ya. Bentuknya sangat kokoh. Ada insinyurnya tadi. Dia sudah mengantisipasi karena semakin dalam tekanan hidrostatisnya semakin besar sehingga membuat bagian bawah itu lebih lebar. Gak bisa kayak bikin tembok kayak gini, nanti akan jebol. Paham ya? Itu penguatan dari Bapak. Nah, yang kedua, kenapa letak botol infus dan kantong darah berbeda? Karena gravitasi, betul, gravitasinya mempengaruhi. Kalau semakin tinggi tekanan hidrostatisnya, gravitasinya akan semakin besar sehingga mempengaruhi. Kalau darah itu mengalirkan darah ke kantong, jadi manusianya harus lebih tinggi sehingga gravitasi darahnya lebih besar mengalir. Kalau infus mengalirkan infus ke tubuh seseorang, jadi infusnya berada di atas. Nih rumus umumnya. Nah, ini pengaruhnya P untuk tekanan dari luar atau tekanan dari udara. Nah, kalau ada cairan seperti ini, tekanan di mana-mana sama ya. Hukum utamanya nih, tekanan hidrostatis pada sembarang titik yang terletak pada bidang datar di dalam sejenis zat cair yang kedalaman yang dalam keadaan seimbang adalah sama. Contoh, mau di sini sama, di sini sama, walaupun bentuknya beda Pak. Kenapa? Karena kedalaman dari atas ke bawah adalah sama. Yang diperhitungkan hanya kedalamannya. Baik. Beri aplaus untuk kalian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian telah melakukan percobaan dari awal sampai akhir, telah mengetahui apa saja yang mempengaruhi faktor tekanan hidrostatis. Kemudian untuk kegiatan penutupnya, silakan mengisi refleksi diri.
refleksi diri di link Padlet yang sudah Bapak share di grup. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pembelajaran hari ini? Yang kedua, pengetahuan apa saja yang telah kalian pelajari pada pertemuan hari ini? Yang ketiga, apakah kalian memahami pembelajaran hari ini? Keempat, apa saja kesulitan yang kalian hadapi? Kemudian yang terakhir, saran untuk pembelajaran selanjutnya. Silakan Bapak beri waktu 2 menit ya untuk mengisi link Padlet yang sudah Bapak share di classroom kalian. Silakan. Sudah? Baik, terima kasih telah mengisi refleksi pada pembelajaran hari ini. Alhamdulillah pembelajaran dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Pengetahuan kalian bertambah, kemudian kita bisa berdiskusi bersama-sama. Baik, sebelum menutup kegiatan pada pagi hari ini, Bapak ucapkan terima kasih telah memberikan semangatnya pada pagi hari ini ya untuk mempelajari tekanan hidrostatis. Sebelum kita menutupi pelajaran hari ini, Bapak ngasih clue untuk pertemuan selanjutnya. Boleh lihat ke depan. Next. Nah, apakah ini? Apa? Pompa. Pompa apa? Nah, rahasia. Ini kelanjutan masih tekanan, bukan tekanan, maaf, fluida statis, materi setelah tekanan hidrostatis, yaitu hukum Pascal, betul. Besok kita akan mempelajari, kita akan praktikum juga hukum Pascal seperti ini, seperti tadi untuk mengetahui apa itu hukum Pascal, apa saja variabel. Baik, sebelum Bapak tutup, ada yang ditanyakan pada pembelajaran hari ini? Tidak, cukup ya. Baik, Bapak ucapkan terima kasih. Untuk menutup pelajaran hari ini, silahkan Yohan berdoa bersama untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini. Silahkan Yohan. Untuk mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Yohan telah memimpin doa. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini dari awal sampai lancar tanpa halangan suatu apapun. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah.